Bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku,
kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Ajariku mengerti hati-Mu, memahami pikiran-Mu. Ajariku ikuti rencana-Mu, melakukan kehendak-Mu.
Dan biarlah kami memiliki kerinduan menjadi pribadi yang Tuhan rindukan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu yang merubah hidup kami menjadi pribadi seperti Engkau, memiliki kehidupan doa seperti Tuhan, memiliki karakter seperti Tuhan, memiliki hati yang lemah lembut seperti Tuhan, hati yang tetap percaya. Karena itu Tuhan, mampukan setiap kami menjadi pribadi yang Tuhan rindukan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan, katakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan, hanyalah untuk menyenangkan, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati Tuhan. Selama-lamanya menyenangkan Tuhan saja. Kami akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan ajarkan kami memegang perintah-Mu dan belajar terus untuk melakukan ketetapan Tuhan. Dan biarlah kami tetap memiliki tujuan hidup di mana kami menyenangkan hati-Mu. Kami percaya firman-Mu tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi setiap kami, teguhkan setiap hati kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian dimanapun berada. Hari ini kita ketemu kembali dalam program Tinggal dalam Hadirat Tuhan. 30 hari berada di hadirat Tuhan.
Dan hari ini saudara sekalian masuk di hari yang ke-17 dan kita bahas tentang Mazmur pasal yang ke-17. Mazmur pasal yang ke-17. Saudara, saya akan bacakan satu ayat saja dari Mazmur pasal yang ke-17, ayat yang ke-8, saudara. Ayat yang ke-8. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Sekali lagi, peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Mazmur 17 ayat yang ke-8. Saudara, mata adalah bagian dari tubuh kita, tubuh manusia yang sangat vital dan sangat berharga. Mata ini sangat penting, saudara. Nah, Alkitab menulis bahwa mata adalah pelita tubuh. Dalam Matius 6 ayat 22a di sana dikatakan bahwa mata adalah pelita tubuh. Pelita berbicara tentang terang, berbicara tentang sebuah penerangan. Itu pelita, saudara. Berbagai upaya dilakukan untuk menjaga dan melindungi mata dari segala macam gangguan, termasuk debu, termasuk tangan jahil orang, atau dari apapun yang mengganggu mata kita. Jadi tak terbayangkan bila kita disebut biji mata Tuhan, saudara. Kita bisa bayangkan seperti apa kalau kita disebut biji mata Tuhan. Pastilah kita ini adalah orang yang sangat istimewa baginya. Amin. Sangat istimewa baginya dan diperlakukan secara khusus olehnya. Seperti ada tertulis, saudara, dalam Zakaria 2 ayat yang ke-8, siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Nah, oleh karena itu saudara-saudara sekalian, maka ini penting, saudara, buat kita bahwa kita adalah biji mata Tuhan. Tidak akan berani sembarang orang berkata kepada Tuhan agar memelihara seperti biji matanya. Apabila apa, saudara? Apabila ia tidak memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan. Apabila ia tidak memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Apabila dia tidak memiliki hati yang sepadan, selaras, sejalan dengan Tuhan. Tidak akan mungkin dia berkata, peliharalah aku seperti biji matamu. Tidak mungkin, saudara. Kenapa, saudara? Karena ini tidak sejalan, tidak searah. Nah, Daud berani berkata demikian karena apa? Karena ia memiliki kedekatan dengan Tuhan, sehingga Daud senantiasa mempersilahkan Tuhan. Untuk apa, saudara? Untuk menyelidiki dan mengoreksi hatinya. Tuhan diizinkan mengoreksi hati. Dan ini tidak mudah. Tidak ada sesuatu pun yang dapat disembunyikan, saudara, di hadapan Tuhan. Tapi Daud berani diperiksa. Daud menyadari bahwa setiap organ tubuhnya tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan, termasuk hatinya. Ini yang luar biasa, saudara. Apabila kita berani koreksi aku Tuhan, berarti ini di atas segalanya. Sebab manusia boleh kita tipu, manusia boleh kita bohongi, terserah, koreksi
atau tidak betul atau apa saja buat kita berbohong atau berdusta. Tapi Tuhan tidak pernah akan bisa didustai oleh siapapun. Hal ini mengingatkan dan mengoreksi kita untuk sadar betul bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita dan mengetahui isi hati kita. Saudara, di sana dikatakan, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal hatiku. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Mataku melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satu pun daripadanya. Pemazmur berkata, sebelum aku dilahirkan, Engkau sudah tahu. Engkau sudah tahu hari-hariku. Luar biasa, saudara. Betapa terbukanya Daud, betapa terbukanya dia di hadapan Tuhan. Jikalau kita belajar, kita sebagai suami, kita belajar terbuka di hadapan Tuhan, maka kita akan terus mengoreksi diri kita. Dan kita terus semakin hari semakin bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Jikalau kita sebagai seorang istri, kita terbuka, kita menyampaikan koreksi di hadapan Tuhan, maka kita adalah menjadi seorang istri yang bertanggung jawab dalam keluarga dan kebahagiaan keluarga. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita harus menyadari bahwa mata Tuhan tak dapat digelabui. Dia dapat melihat keberadaan hidup kita sampai ke dalam hati kita yang terdalam. Jadi, jangan saudara kita menyembunyikan sesuatu dari Tuhan. Jangan sembunyikan sesuatu. Bila ada sesuatu yang tidak benar, berkatalah jujur pada Tuhan. Maka dia akan memimpin kita ke jalan yang benar. Bila Roh Kudus memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu, kita harus taat. Apabila Roh Kudus menegur kita, kita harus bertobat. Namun untuk menjadi biji mata Tuhan, kita harus memiliki kehidupan yang berkenan dan senantiasa menyenangkan hatinya. Saudara, saya dan saudara adalah biji mata Tuhan. Tuhan akan pelihara, Tuhan akan jaga. Tidak perlu takut berlebihan. Tuhan menyertaimu dan Tuhan menjagaimu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kasih-Mu, buat firman-Mu, untuk boleh kami renungkan. Ketika kami memiliki hubungan dekat dengan Engkau, memiliki keakraban, sepikiran, sepadan dengan pikiran-Mu, maka kami berani berkata, peliharalah kami Tuhan seperti biji mata. Maka kami adalah biji mata Tuhan yang dijaga, dipelihara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu buat kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah kita menyadari bahwa kita adalah biji mata Tuhan. Kita menyadari bahwa Tuhan memelihara setiap kita. Karena itu, ketika kita tahu dan kita menyadari hal ini, maka kita akan terus belajar semakin dekat dengan Tuhan. Kami akan terus belajar percaya di saat kami tidak mengerti. Kami akan belajar terus percaya di saat kami belum melihat apa yang kami doakan. Tapi kami percaya ada berkat-Mu bagi setiap kami, setiap anak-anak-Mu
Kami tetap percaya kepadamu Tuhan. Lampaui segala masalahku, percaya padamu. Lampaui segala masalahku, percaya Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Setia dan percaya. Naikkan pujian ini, nyanyikan dengan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai setiap kita dan memberikan kekuatan untuk kita melewati semuanya bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan
setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Setiap kami, bagi bangsa ini, pulihkan Indonesia, pulihkan, sembuhkan bangsa ini. Ini doa kami. Kami percaya mujizat masih ada dan terus dikerjakan dalam hidup kami. Dalam setiap keluarga demi keluarga ada pemulihan. Hubungan yang semakin baik tetap ada di dalam kehidupan anak-anakmu. Kami tetap berdoa, pulihkan bangsa kami Indonesia. Kami minta belas kasihan-Mu Tuhan untuk memulihkan keadaan yang ada. Keadaan politik, keadaan ekonomi, keadaan yang sedang melanda di masa pandemi ini. Kami minta anugerah-Mu, kami mohon pengampunan-Mu bagi bangsa kami. Dan jadilah apa yang Tuhan pandang baik bagi bangsa ini. Karena itu biarlah setiap kami tetap berdoa bersama-sama di dalam setiap keluarga. Selain kami berdoa buat pemulihan keluarga kehidupan kami masing-masing, kami berdoa buat pemulihan bangsa di mana kami berada. Terima kasih Tuhan, berkati pemimpin kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan seluruh pemerintahan, sampai pemerintahan yang terbawah, kami bawa ke dalam tangan-Mu. Biarlah anugerah-Mu, roh kepemimpinan tetap ada dalam diri mereka. Bahkan Tuhan memampukan mereka memimpin bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Sembuhkan setiap anak-anak-Mu yang berbeban berat, Tuhan yang memulihkan. Yang sedang sakit Tuhan sembuhkan. Bahkan Tuhan hiburkan setiap pribadi untuk tetap boleh kuat melewati hari-hari bersama dengan Tuhan dan tetap setia sampai Engkau datang kedua kali. Materaikan setiap doa kami pada pagi hari ini dan esok pagi di hari ke-18. Tuhan tolong kami semua anak-anak-Mu dan juga kami secara khusus yang melayani Tuhan. Tuhan yang menolong, memberikan hikmat, memberikan pengurapan, memberikan kekuatan. Terpujilah Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari siapkan hati kita untuk terima berkat Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, biar kita menerima anugerah dan berkat Tuhan pagi hari ini, saudara. Kiranya berkat dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus yang begitu mulia memberkati engkau, memulihkan hidupmu, dan hidupmu ada dalam perkenan Tuhan. Jadilah biji mata Tuhan yang memiliki hubungan yang dekat. Tuhan Yesus memberkati hidupmu. Tuhan Yesus memberkati keluargamu. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Biarlah kita boleh tetap sukacita menjalani hari ini, ya. Ini sudah masuk hari ke-17 dan besok kita akan kembali berdoa di hari ke-18 di pagi hari. Biar kita boleh tetap menyembah Tuhan di pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Dan pastikan setiap kita tetap ada dalam hadirat Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.